Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia, salam sawit Indonesia, salam buat petani-petani pemula, baik yang petani senior ya. Udah kita lihat ini kan, itu rumput kan, itu gawang matinya kan. Kita lihat ya guys, sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Di sini ada juga yang adik petani jelaskan ya, menurut adik petani sendiri ya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, di sini kan kita lihat ini batangnya besar sama besarnya ya, kondisi batangnya nih kita lihat nih sama kondisi batangnya nih kita lihat. Nah, nih sama kondisinya sama batangnya. Ini pakis ini berfungsi untuk penyerapan kadar air biar kelembapan selalu ada di batang ya guys. Kadar airnya nanti lembab di sini kan, selalu lembab itu penyimpanan kadar air bagi untuk batang kelapa sawit di sini. Ini nggak pernah putus buahnya, nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Nah, jadi di sini ada juga yang bilang kalau over browning atau turun buah turun pelepah nanti kalau nutrisinya tidak cukup ya guys. Adik petani bilang ada juga yang nanti bilang batangnya akan mengecil kayak gini, akan kecil batangnya. Tapi itu semuanya ya tergantung dari pemupukan katanya. Kalau pemupukannya 9 kilo, 12 kilo, maka batangnya akan besar. Ini cuman adik petani 2 kilo ya. 2 kilo cuman batang alhamdulillah besar. Berarti saya menanggapi video orang itu, jadi ini orang ini mungkin dia belajar di buku ya. Di buku sisi seperti teori, bukan dia praktek kan. Teori, mungkin dia pernah juga lihat di kebun orang itu genting ya. Itu karena nggak pernah dipupuk rutin. Mungkin dalam setahun itu sekali, tahun depan nggak ada pernah dipupuk ya kan. Itu bisa. Kita mupuknya dari kecil kan, dari kecil sampai sekarang. Otomatis batangnya itu nggak mau kecil. Tapi kalau pupuknya dari kecil tuh umur 2 tahun itu rutin pemupukannya, nanti umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak dipupuk cuma sekali dalam setahun, ya mungkin bisa kecil batangnya ini. Nah, disitulah. Jadi untuk pengalaman kita. Jadi untuk pengalaman kita itu makanya ketika kelihatan batang sawit kecil itu di punya kebun orang lain, itu diposting, langsung dibikin konten, langsung dibikin video. Itu sebenarnya tidak baik yang seperti itu, tidak baik menurut saya. Kenapa? Membuat petani itu bingung, sama sekali membuat petani kita itu bingung. Apakah ini kayak gini, apakah kayak gini, nggak boleh. Jadi nanti para petani itu membiarkan pelepahnya ini banyak. Sampai-sampai 4 pelepah ke bawah sampai songgo, udah ada yang mati, tidak di browning juga ya guys. Jadi gitu, pupuknya padahal petani itu sedikit, modal sedikit, pelepahnya di banyak. Jadi mana mau berbuah, kalau pelepah banyak itu lambat buahnya guys. Karena di petani udah bilang, bahwasanya di petani ini bukan pakai teori tapi praktek. Pakai praktek langsung di lapangan. Mungkin memang para yang sekolah yang tinggi-tinggi itu dia pakai teori kan, memang udah praktek juga. Tapi kita ini selalu ya, selalu di kebun, setiap hari di kebun, setiap hari kita yang merawat mulai dari kecil kita tanam sampai sekarang. Iya makanya tahu kita. Mungkin yang sekolah itu dia penelitian. Penelitian tuh wajar ya. Penelitian dia pergi meneliti, paling dalam 1 bulan sekali ke sana ya kan. Tapi perkembangan setiap hari itu nggak pernah dilihat. Jadi kalau kita ini tahu perkembangannya setiap tahun, setiap hari, setiap bulan. Karena setiap hari kita ke kebun ya kan. Paling lumpangnya 1 hari atau 2 hari. Ya guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Jadi untuk menjaga ini ada. Kita dari kecil kita pemupukannya banyak ya kan. Mungkin 1 kilo rutin pemupukannya. Anggaplah gini. Kita pemupukannya cuman setengah kilo dari kecil sampai besar sekarang ini. Itu batangnya nggak mau kecil guys. Jujur nggak mau kecil. Itu kalau yang bilang kecil itu ya nggak tahu saya entah dari mana dapatnya. Kita ini bisa kita lihat cek di kebun adik petani ini, boleh datang. Mungkin ada yang batang kecil, mungkin ini terlalu panjang pemotongannya mungkin besar ya kan. Tapi kalau rata pemotongannya itu sama besarnya guys. Bisa dilihat di sini. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, di sini adik petani menjelaskan, jangan takut kalau batangnya kecil. Yang penting berbuah. Memang hasil produksinya kalau batang kecil itu karena apa? Karena pemupukannya nggak tepat. Ada juga ya, buat sahabat semuanya yang adik petani bilang ya, banyak di antara kita pemupukannya banyak 9 kilo, 12 kilo, tapi hasil produksinya sama orang yang memupuk cuma 2 kilo atau 3 kilo.
ya rugilah yang banyak pemupukan itu, ya enggak? Rugi kan? Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita itu harus cerdas dalam pertanian. Kalau kita yang merawat, kita yang membersihkan, itu tahu gimana kondisi sawit kita. Oh, sawit ini nggak berbuah ya, nggak ada buahnya. Kok batangnya kayak gini ya, kok daunnya kuning kayak gini. Berarti kekurangan pupuk, guys. Kekurangan pupuk. Pupuk apa kekurangan kalau kayak gini? Kuning, bintik-bintik kuning, berarti kekurangan KCl, guys. Kalium oksida. Kalau pelepahnya mati-mati, apa tuh kekurangan nitrogen kuning semuanya. Itu kekurangan nitrogen, guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, jadi kita itu ya ibarat kata kita itu harus pandai-pandai ya. Ini syukur alhamdulillah yang satu batang ini nggak pernah trek ya, guys. Nggak pernah sama sekali, nggak pernah habis dalam setahun ini, nggak pernah habis buahnya. Kenapa Adi petani bilang? Karena dalam per pokok itu, dalam per kapling dan per hektar itu pasti ada jumpa. Jadi ada 5 batang, 4 batang, itu ada yang seperti itu. Nah, jangan kita bilang nggak ada, ada. Nggak mau dia trek, nggak mau dia habis kayak ini. Ini nggak pernah trek ini. Nggak pernah, ada terus buahnya. Ini, itu matang besok nih. Nah, habis itu ada buah baru lagi dia tekas. Mau besar dia. Nah, jadi itulah sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Yang di belakang situ berbuah juga, guys. Itu berbuah juga. Bisa adik petani bilang. Jadi adik petani sini membuat semangat ya. Para petani pemula semuanya ya. Buat petani-petani pemula ini, sini bukan ocehan ya. Karena adik petani ini kasihan ya. Adik petani udah lihat kebun-kebun sahabat, kebun-kebun teman-teman adik petani semuanya kelihatan udah ya parah gitulah, guys. Jadi kita sarankan kepada mereka itu rawatlah kebun. Karena kebun itu adalah menentukan masa tua kita, guys. Menentukan masa tua kita. Biar kita nanti masa tua kita fokus pada ibadah, guys. Ibadah seperti kita udah tua nggak sanggup kerja, kadang penyakit-penyakitan kita ya kan. Jadi kalau kita punya kebun, insya Allah kita rawat, hasilnya itu bisalah untuk menghidupi kita dan anak-anak kita dan keluarga kita, guys. Jadi buat sahabat petani kelapa sawit, itulah motivasi buat adik petani dan motivasi buat sahabat-sahabat semuanya, bersemangatlah untuk berkebun. Karena bersemangat untuk berkebun ini adalah membuat kita ke depannya lebih susah. Karena kita sebagai petani ini kita nggak butuh ijazah, guys. Nah, saya aja nggak ada S1-nya, guys. Tapi alhamdulillah dalam petani ini kita mau belajar, kita bisa. Banyak di antara mereka yang sekolah tinggi kan, ada S1, S2, tapi pengangguran. Nah, kita ini alhamdulillah merekrut pekerja kurang pengangguran. Kita udah menciptakan lapangan kerja kita sendiri, guys. Kita mempunyai kebun, kita udah menciptakan lapangan kerja. Kita suruh orang lain kerja kepada kita kan, kita upah gaji dengan situ-gitu kan. Itulah udahlah mengurangi pengangguran bagi kita, guys. Betapa besarnya mulianya kita. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang belum mempunyai lahan, sekarang kumpulin duitnya, semangat. Dan yang udah punya kebun, rawat dan semangat. Jangan lupa berdoa dan berikhtiar ya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya nih, adik petani bikin konten ini untuk memberi edukasi dan semangat buat sahabat-sahabat semuanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam petani kelapa sawit Indonesia, salam planter Indonesia.